Siapa sangka, Starlink yang semula hadir sebagai internet untuk wilayah terpencil di banyak sudut bumi, kini bertransformasi menjadi salah satu infrastruktur paling strategis dalam pusaran geopolitik global. Awalnya, miliarder teknologi asal Amerika Serikat Elon Musk mengembangkan Starlink untuk menjawab kesenjangan akses internet. Ia ingin menghadirkan internet cepat ke wilayah yang tak terjangkau, yang biaya pembangunannya terlampau mahal dan sulit dibangun di tempat terpencil. Namun kini, cakupan Starlink meluas jauh melampaui misi awalnya. Ia dipakai untuk komunikasi di wilayah bencana, militer, hingga gerakan protes, terutama di kawasan di mana jaringan internet konvensional hancur akibat perang atau diputus rezim otoriter. Lalu bagaimana platform internet ini bisa jungkir balikan geopolitik dunia? Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Starlink menjadi tulang punggung komunikasi di medan perang. Militer menggunakannya untuk koordinasi pasukan, mengoperasikan drone, hingga kendali sistem darat tanpa awak. Sementara di sektor sipil, jaringan ini dipakai di rumah sakit, layanan darurat, perusahaan energi, hingga perkereta-apian Ukraina. Tentara Rusia disebut-sebut juga mengakses Starlink melalui terminal yang diselundupkan lewat negara ketiga. Kemenhan Ukraina yang mengaku bekerja sama erat dengan SpaceX berupaya membatasi penggunaan tersebut. Sementara di Iran, gerakan protes memanfaatkan Starlink yang diselundupkan atau dijual di pasar gelap untuk mengoordinasikan demonstrasi di tengah sensor negara. Seperti diberitakan, pemerintah Iran dilaporkan sempat memutus internet untuk meredam protes. Sejak Juli 2024, Starlink dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan di jalur Gaza yang porak-poranda akibat perang. Organisasi bantuan dan rumah sakit lapangan menggunakannya untuk layanan telemedis dan koordinasi logistik. Sementara dalam Perang Saudara Sudan, Starlink banyak digunakan oleh Rapid Support Forces atau RSF, kelompok paramiliter yang bertempur melawan tentara pemerintah untuk komunikasi dan koordinasi milisi. Perangkat tersebut diselundupkan lewat Uni Emirat Arab. Di Venezuela, Starlink juga pernah menjadi jalan pintas menembus blokade informasi. Layanan tersebut telah lama tersedia secara ilegal lewat pedagang lokal. Di wilayah konflik, Starlink kerap menjadi satu-satunya jalur komunikasi yang berfungsi. Kondisi ini menempatkan perusahaan swasta itu dalam posisi strategis terhadap arus informasi global. Pasalnya, keputusan untuk mengaktifkan atau membatasi layanan dapat berdampak langsung pada operasi militer, bantuan kemanusiaan, hingga dinamika politik. Elon Musk disebut pernah menolak mengaktifkan layanan untuk mendukung serangan Ukraina di dekat Crimea. Bahkan Presiden AS Donald Trump menggunakan Starlink untuk menekan Kiev dalam perundingan dengan mengancam akan memutus akses satelit tersebut.